Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yaj'alna bi ni'matil imani wal islam. Wa summa alhamdulillah wa bi hadzal yawm wa bi hadzal sa'atil an nahnu ya'malu bil hadiru fi hadzal masjid nur rahman lembayung lahad. Wa summa ala maradatillah wa rahmata wal barakah lianna salatil idil fitri. Amma ba'du faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas izinnya kita semua dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat sunnah Idul Fitri. Seraya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha, sekali lagi berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga marilah pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semogalah Allah akan memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Kemudian kita juga berdoa, semogalah amal ibadah yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah, tadarus dan lain sebagainya, semogalah Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Salawat serta salam marilah pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa bulan Ramadan pada tahun ini telah berlalu dari hadapan kita, dan kini telah datang bulan Syawal dengan hari raya Idul Fitrinya. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberinya umur untuk dapat menikmati hari raya pada hari ini, seraya bermaaf-maafan dan mempererat silaturahim. Pada hari ini, mulut setiap umat Islam yang merayakannya berkumandang melafazkan lafaz takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah masih memberinya umur. Sebab ada di antara saudara-saudara kita yang setiap waktu berdoa terus kepada Allah, berharap diberikan umur panjang agar dapat menikmati hari raya pada tahun ini, tetapi tidak juga tercapai keinginannya karena sudah keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada pula golongan yang sudah siap-siap untuk dipanggil oleh Allah, malah tetap ketemu dengan hari raya seperti ini. Dan bahkan ada pula yang menganggap ketemu dengan hari raya Idul Fitri syukur, tidak ketemu tidak apa-apa. Orang seperti ini sifatnya masa bodoh. Yang jadi pertanyaan buat kita semua adalah bahwa Allah telah memberi kita umur panjang
Kita telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang kuat sampai ketemu dengan hari raya berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah benar kita telah mengisi umur yang diberikan itu dengan banyak beribadah? Apakah benar ibadah yang kita lakukan pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Mari kita lihat. Misalnya puasa diwajibkan selama sebulan dalam setahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah melaksanakannya? Apakah cukup sebulan penuh, atau hanya separuh, atau sedikit, atau bahkan tidak sama sekali dilaksanakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, tiada orang lain yang mampu menjawabnya kecuali secara jujur diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa dan ibadah lain yang kita lakukan adalah sebagai wujud pengabdian hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berpuasa pada siang hari. Berbagai amal ibadah dapat kita lakukan baik siang maupun malam selama bulan Ramadan. Kemudian disusul pula dengan kewajiban kita membayar zakat fitrah. Itu semua adalah wujud bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang telah kita keluarkan kemarin merupakan salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kemudian akan terasa wujudnya rasa kasih sayang kita akan muncul kepada sesama manusia yang biasa kita sebut sebagai hablum minan nas. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah dan zakat untuk mensucikan jiwa dan harta mereka. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan telah melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti dengan membayar zakat fitrah, insya Allah akan mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang keji dan kotor, akan membuang perasaan hati dan penyakit kita, perasaan kikir, angkuh, pelit, serta tidak akan dapat mengendalikan hawa nafsu bila tidak membayar zakat fitrah dan memahami makna zakat fitrah itu sendiri. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan ia senantiasa ingat akan Tuhannya, lalu ia melaksanakan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama sebulan umat Islam dilatih, dididik dan digembleng untuk tidak melanggar aturan main selama berpuasa. Dan kini setelah Idul Fitri diharapkan akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang rendah hati, santun, berbaik sangka dan sebagainya. Kalau setahun ada 12 bulan, lalu sebulan kita dilatih, maka hasilnya diharapkan bermanfaat untuk 11 bulan berikutnya sampai dengan ketemu Ramadan berikutnya. Pendek kata, kalau selama ini kita kurang rajin beribadah, selama ini ada sifat angkuh atau penyakit hati yang lainnya, selama ini kita senang dan malah menjadi santapan sehari-hari kalau kita membicarakan keburukan aib orang lain, maka diharapkan sejak 1 Syawal hari ini berubah menjadi sifat yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menumbuhkan semangat yang istiqamah terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sekedar jadi bahan renungan kita semua, mari kita simak ungkapan Panglima Perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi yang mengatakan bahwa berpuasa Ramadan itu ibarat berperang selama sebulan. Ada yang berperang selama sebulan sehingga ia memperoleh kemenangan. Ada yang berperang kurang dari sebulan sehingga tidak memperoleh kemenangan. Dan bahkan ada pula yang belum berperang sudah mundur duluan. Bila kita bercermin dari ungkapan Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi di atas,
maka tidaklah heran ada seseorang yang berbadan besar, tinggi tegap, kuat, sempat, kalah oleh anak yang badannya masih kecil. Belum begitu kuat tenaganya, di siang hari badannya lemas dan gemetar karena menahan lapar. Orang seperti ini bisa mengalahkan orang dewasa yang berbadan besar dan tegap tadi. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat, kita bergaul dengan banyak orang, sudah tentu kekeliruan, kealpaan, kehilafan, kesalahan akan ada. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini sebagai sarana untuk bersalam-salaman seraya mengucapkan bermaaf-maafan mulai dari diri kita sendiri terhadap orang tua, kepada sanak famili, kepada handai tolan, kepada tetangga, teman sejawat, rekan kerja, dan seterusnya. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal dunia? Masih adakah jalan untuk berbuat baik dan meminta maaf kepada mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yaitu dengan 4 cara. Pertama, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma, mendoakan kedua orang tuamu dan memohonkan ampunan buat mereka. Yang kedua, wa infadhu a'dihima min ba'dihima, melaksanakan wasiat dan pesan yang baik sepeninggal mereka. Yang ketiga, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung tali persaudaraan yang baik yang telah dirintis oleh kedua orang tuamu. Dan yang keempat, wa ikramu sodiqihima, yang keempat adalah menghormati dan memuliakan teman karib kedua orang tua. Karena siapa tahu di antara orang tua kita pasti mempunyai sahabat kental, teman karibnya semasa hidupnya. Dalam kisah lain, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bila kedua orang tua sudah meninggal dunia, tetapi rasa-rasanya dulu pernah murka dan marah kepada saya, kepada anaknya. Masih adakah jalan untuk berbuat baik dan meminta maaf kepada mereka?" Rasulullah juga menjawab, keridhaan orang tua dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama, apabila anak itu termasuk anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, apabila anak-anaknya mau dan terus memupuk silaturahim dan kekerabatan dalam pergaulan hidupnya. Dan yang ketiga, apabila anak-anaknya mau dan terus-menerus memintakan ampunan serta mendoakan terus-menerus kedua orang tuanya yang telah tiada itu, serta mau bersedekah untuk dan atas nama orang tuanya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ingatlah, pernahkah kita berpikir bila orang tua kita yang telah meninggal dunia kebetulan meninggalkan hartanya untuk kita, seperti tanah peninggalan yang kita olah, atau mereka meninggalkan kebun, buah-buahan, berbagai usaha yang telah dirintisnya, adakah sebagian kecil dari hasilnya kita sedekahkan, kita infakkan atas nama orang tua kita itu? Atau jangan-jangan kita makan sendiri tanpa kita ingat lagi dari mana kita mendapatkannya, kalau bukan dari orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jamaah sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia, akhirnya sebagai penutup khutbah ini, mari kita senantiasa berdoa dan berusaha agar kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk menjalin tali silaturahim dengan berjabat tangan, saling memaafkan satu sama lain. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dibimbingnya kita ke jalan yang lurus, dan semoga karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua akan terus bertambah, serta amal ibadah yang kita lakukan akan diterima sebagai tabungan di hari kita nanti akan menghadap kepadanya. Jamaah sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat adanya.
Amin Allahumma amin.